Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, adik-adik kelas 10 TBC ya. TBC kelas SMKN Negeri 3 Denpasar. Oke, perkenalkan nama kakak Bimo Bagus Prakoso. Kakak adalah mahasiswa BK Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Oke. Nah, kakak kali ini ingin memberikan materi tentang mengenal konsep diri. Nah, sebelum itu kakak ingin ingatkan kepada adik-adik bahwa di akhir video nanti akan ada tugas yang menanti, ya. Ada tugas yang menunggu kita nanti ya. Jadi mohon dikerjakan dan disimak baik-baik videonya ya. Oke. Nah, oke, lanjut saja. Kita akan mulai dengan materi kita, yaitu tentang konsep diri. Nah, semoga adik bisa melihat screen kakak ya, bisa melihat ini kita tentang materi konsep atau konsep diri. Oke, kita mulai. Nah, kita akan mengenal self konsep dulu. Nah, pertanyaan tentang self konsep ini dimulai dengan satu pertanyaan. Siapakah Anda? Nah, siapakah Anda? Siapakah adik-adik? Itu yang harus bertanya. Ini adalah pertanyaan untuk menggali adik-adik, menggali siapa sih ya saya ini siapa sih? Oh, ya ini biar adik biar lebih mendalami. Oh, saya ternyata adalah ini. Nah, itu ya. Oke. Yuk, kita akan masuk pada pengertiannya. Pengertian konsep diri adalah pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri. Jadi ini dia adalah dari pengertian ini kita harus lihat inilah saya ini adalah ini gitu loh, pandangan kan karena dia memandang diri sendiri seperti apa gitu, seperti bertanya dalam hati atau jujur. Nah, lanjut lagi, mengapa ada konsep diri? Nah, yang pertama agar bisa bersikap dan berpikir positif. Nah, dengan kita menggali diri kita, menggali konsep diri kita bisa bersikap dan berpikir positif. Untuk apa tujuannya? Agar kita bisa mengarahkan tujuan-tujuan kita ke arah yang positif. Seperti itu adik-adik. Nah, lalu yang kedua, mampu mengembangkan potensi. Jadi dalam dalam kita melakukan menggali diri kita harus juga bisa melihat hobi kita seperti apa. Oh, ternyata saya punya kesukaan seperti ini. Saya suka seperti gini kan. Misalnya saya suka gini, mampu untuk saya mampu untuk mengerjakan ini. Saya merasa saya mampu gitu kan. Lalu yang ketiga, mampu untuk menentukan pilihannya. Jadi adik-adik bisa dengan menggali konsep diri kita bisa menentukan pilihan kita. Maksudnya dalam arti, saya kenapa sih saya mau saya ingin masuk ke sini gitu kan, masuk ke jurusan tata boga karena saya ingin bisa menjadi seorang chef yang terkenal, boys. Sih, nah itu adalah ke, pilihan konsep ketiga dari konsep diri gitu. Nah, contoh orang-orang yang sudah menemukan konsep dirinya, nah ini yaitu Stevie Wonder, Delon Collins, Gerah, dan tentunya kalian. Nah, orang-orang yang tiga orang yang kakak sebutkan tadi itu hanya sedikit contoh, adik-adik, bahwa orang-orang ini bisa bisa menggali, mengeksplor dirinya, menemukan konsep dirinya. Seperti itu, ya. Nah, kalau kalian ingin tahu cerita tentang mereka, kalian bisa mengunjungi channel YouTube masing-masing. Jadi, atau mencari namanya Jerome Pauline dan Pura Partayana untuk yang dua orang ini, ya. Lalu yang Stevie Wonder tuh, lagi satu Stevie Wonder namanya, ya. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana kita bisa mengenali konsep diri kita? Pertama, cobalah untuk bertanya di dalam hati. Nah, dengan kita bertanya di dalam hati, kita bisa melihat sisi kita, gitu, sisi diri kita yang lain. Apa sih yang saya inginkan? Apa sih yang saya maukan? Sehingga sehingga kita tuh bisa melihat bahwa oh ternyata saya inginnya seperti ini loh. Saya inginnya ini loh, saya bisanya begini loh, saya ternyata hobinya seperti ini loh. Oke. Lalu yang kedua, cobalah bertanya pendapat orang tentang diri Anda.
Nah, kalau kita hanya bertanya pada diri sendiri tetapi tidak bisa melihat, tidak bertanya, sama dengan Anda tidak melihat, mengintrospeksi diri Anda, mengintrospeksikan diri Anda gitu. Makanya kita perlu bertanya terhadap orang tentang diri kita. Oh, saya ini, contoh kayak gini, ada teman nih datang ke rumah. Maksudnya ada teman datang nih, mana, ini gimana kabarnya ini? Nah, coba kamu tanyakan diri kamu tentang kamu kepada orang itu. Bro, sis, bagaimana sih saya sama ini sama kalian, bagaimana sih pandangan kalian tentang aku gitu loh, pandangan kalian tentang saya itu seperti apa sih? Nah, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, cobalah untuk mencari apa yang disukai atau seperti hobi yang adik-adik sukai gitu. Nah, jadi adik-adik, apakah adik-adik sudah suka dengan hobi yang adik disukai apa tidak gitu? Makanya dari itu cobalah menggali lagi hobi, contoh menyanyi, bermain musik, atau ber apa namanya, eksplorasi atau seperti apa. Makanya Mbak, kita harus mengeksplor apapun itu yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa mengenali diri kita sendiri seperti itu. Oke, nah kata kuncinya ada 3 ya, kata kunci yang untuk mengenali konsep diri kita. Yang pertama, kita harus jujur, karena dengan jujur kita bisa menggali apa, kita bisa tahu apa yang diinginkan oleh diri kita. Kita jujur dengan hati kita. Oh, saya harus berani gitu, sehingga kita bisa mengutarakan keinginan kita pada orang lain. Pertama. Kedua, dengarkan hati. Dengarkan dulu hati kamu. Nah, dengarkan hati sehingga kita bisa apa namanya, membuka wawasan kita, membuka diri kita lebih lebar lagi. Makanya kita harus dengarkan hati. Yang ketiga, nah ini bukan giveaway ya. Ini be yourself and never surrender. Jadilah diri sendiri. Jadilah kamu yang sekarang. Tetapi ingat, tetap dengarkan orang lain, pendapat orang tentang diri kamu. Makanya saya katakan, cobalah untuk mendengar pendapat orang lain. Itu, terimalah kritikan orang sebagai acuan, sebagai penyemangat kalian, ya, sebagai acuan diri kalian agar kalian tidak salah langkah. Gitu, dengarkan orang sekitar, termasuk orang tua, termasuk guru-guru yang di sekolah, gitu, sehingga adik-adik tahu, oh ternyata ini loh, saya tuh harus seperti ini gitu. Makanya kita harus tetap jangan menyerah juga dengan itu, sehingga kita bisa menggali apapun yang diinginkan ya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda telah melakukannya hari ini? Nah, jawablah pada diri Anda sendiri ya. Oke. Nah, demikian itu materi saya. Nah, sebelum kakak menutup materi atau modul pada hari ini, kakak ada tugas nih buat adik-adik. Nah, buat tugasnya adalah buatlah sebuah video perkenalan diri. Nah, di dalam konten video ini harus ada apa saja? Nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor absen. Lalu yang keempat adalah deskripsikan tentang diri Anda. Deskripsikan tentang diri kalian itu seperti apa sih? Lalu deskripsikan hobi apa namanya? Lalu hobi adik. Boleh dipraktikkan. Tidak boleh dipraktikkan, boleh tidak. Jadi bisa, kalau ada mau praktikkan silakan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Video dibuat durasi minimal 2 menit. Jadi tidak usah panjang-panjang, tidak usah pendek. Jangan terlalu panjang, tapi tidak jangan terlalu pendek. Ditoleransi dengan durasi minimal 1 menit 30 sampai 1 menit 45. 1 menit 45. Di atas itu 1 menit 50 itu masih bisa ditoleransi tentunya. Itu sudah mau masuk 2 menit tentunya ya. Oke. Nah, oke, selesai. Selesai. Nah, demikian. Jadi itu saja materi kakak pada hari ini. Nah, dengan kita mengenal konsep diri, kita harus mengakui bahwa diri kita itu masih banyak kekurangan. Diri kita itu masih banyak yang namanya apa? Yang namanya kelemahan. Sehingga kita harus meminta orang berpendapat lagi tentang diri kita. Makanya
jadikanlah saran orang-orang atau kritik orang-orang sebagai pengajar adik-adik untuk membentuk konsep diri yang lebih kuat lagi. Ya, demikian dari kakak pada video modul pada hari ini. Jika ada salah kata, kakak mohon maaf. Nah, kakak akhiri dengan mengucapkan paraman santi. Om santi 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 om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Sampai jumpa lagi di video modul selanjutnya.